Perkenalkan, nama saya Wania Sintabila Putri Dea Leostina, NIM 0432225527. Saya dari mahasiswa UT Bojonegoro. Selamat beraktivitas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal penting buat masyarakat dan kita semua. Apakah itu? Mengenai COVID-19. Apa itu COVID? Ada yang tahu nggak? Apa itu COVID? Oke, saya jelaskan. COVID adalah coronavirus kumpulan yang menginfeksi pada pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala, yaitu flu, demam, pilek, batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, batuk kering. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah bisa memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri pada dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak gampang terkena virus COVID-19? Yaitu 1. Kita harus berolahraga secara teratur. 2. Pola makan yang sehat. 3. Minum vitamin yang cukup agar terhindar dari penyakit virus COVID-19. Yang ketiga, cara agar kita beraktivitas di tengah persebaran virus COVID, yaitu membuat pemberlakuan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. 1. Menggunakan masker, social distancing, membawa hand sanitizer, serta mencuci tangan dengan sabun. Dan apa itu vaksin di virus ini? Selain kita memakai masker, social distancing itu belum cukup kalau kita nggak vaksin. Sekarang bagaimana cara kerja vaksin? Vaksin COVID bekerja dengan membentuk sistem imun tubuh. Saat vaksin COVID-19 disuntikan, sel tubuh mendapatkan informasi mengenai virus corona. Sistem imun yang berkembang biak di kemudian hari akan mengenali virus corona jika seorang terpapar. Namun, saat virus corona mencoba masuk, sistem imun justru melawannya. Vaksin biasanya mengandung versi virus yang dimatikan atau dilemahkan seperti protein atau asam lugnat. Ketika kamu mendapatkan vaksin, sistem kekebalan tubuh mengenali sebagai benda asing. Sistem imun merespon dengan menciptakan sel-sel memori dan antibodi yang melindungi tubuh dari infeksi. Jadi, cara kerja vaksin COVID-19 yaitu vaksin COVID bekerja dengan membuat antibodi untuk melawan virus corona. Antibodi menempel pada protein virus. Saat vaksin dibuat, virus corona yang menjadi bahan pembuatan vaksin diubah menjadi non-aktif dengan menggunakan bahan kimia yang disebut propiolakton. Dari penyampaian penanganan COVID, balita atau lanjut usia diperbolehkan vaksin karena sudah terbukti aman. Nah, ini ada yang tidak boleh disuntik vaksin ya. Siapa saja sih yang tidak diperbolehkan suntik vaksin? Yaitu yang pernah terkonfirmasi menderita COVID-19, ibu hamil dan ibu menyusui, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak nafas dalam 7 hari terakhir, anggota keluarga serumah yang sekontak erat suspek konfirmasi sedang dalam perawatan karena penyakit COVID. Nah, sekarang penderita penyakit apa yang tidak boleh disuntik vaksin? Ini daftar penyakit yang tidak diperbolehkan vaksinasi, yaitu demam, pembekuan darah, tekanan darah tinggi, penyakit ginjal kronis, HIV dengan gejala tidak terkontrol. Nah, teman-teman, apakah orang yang pernah terkena virus COVID perlu divaksin? Jadi, penyintas COVID yang tidak dirawat di rumah sakit bisa mendapatkan
vaksinasi booster 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sementara penyintas yang dirawat di rumah sakit perlu menunggu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Dari kesimpulan semuanya yang saya jelaskan tadi, yaitu menjaga imun tubuh, menjaga pola makanan, menjaga suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu membawa hand sanitizer, social distancing atau menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Jadi itu kesimpulan yang sudah dapat saya jelaskan. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Wania Sintabila Putri Dewi Leustina, dan sampai jumpa di lain waktu. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.